Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau adalah Allah yang hadir di sini. Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau adalah Allah yang bangkit Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sementara kami menaikkan pujian, penyembahan buat Engkau. Kami tahu Engkau bertahta di tengah-tengah kami, di atas pujian kami. Dan Engkau yang akan berbicara kepada setiap dari kami yang datang hari ini untuk merayakan hari kebangkitan-Mu. Biarkan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bangkit Tuhan. Yang memberitakan kepada banyak orang bahwa Kristus hidup. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami. Biarkan Engkau yang berbicara kepada kami secara dalam, kuat, namun sederhana. Sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Urapi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya mau ucapkan pertama-tama selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih kepada teman saya yang luar biasa, Pastor Stephen, juga kepada penatua, gembala, dan seluruh jemaat di GIA Lengkong Besar yang telah mengizinkan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di hari ini, hari yang bersuka cita. Perkenalkan, nama saya Jessica Abraham. Saya datang ke sini bersama dengan suami saya, Bonar Tanujaya, dan kami telah dikaruniai seorang putra berumur 20 bulan bernama Benaya. Dan kami saat ini melayani sepenuh waktu di GBI yang ada di Kota Bandung juga. Dan kita tahu bukan hal yang mudah untuk kita bisa datang beribadah ke gereja ini di tengah pandemi seperti ini. Kita sama-sama merasakan dan saya tahu juga dampak yang terjadi kepada jemaat dan kepada gereja ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, amin. Dan kita hari ini mau bersuka cita untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan. Saya mau menyapa kepada para jemaat juga yang berada di rumah. Selamat Paskah, saya harap kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita membuka hati kita, dimanapun kita berada, firman itu bisa masuk dalam hati kita, bisa menguatkan kita, bisa membangkitkan kita. Hari ini kita mau sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Saya beri judul firman Tuhan, bangkit dan beritakanlah. Mari kita sama-sama baca ke-5 ayat ini sehingga kita bisa memahami firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena itu, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Saya minta bantuannya untuk ikuti saya di PowerPoint ya. Terima kasih. Nah,
Tanpa kita sadari Bapak Ibu, ada satu hal yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ada satu penyakit yang sama-sama melanda, yang mungkin tanpa kita sadari sudah menjangkiti kehidupan kita. Bukan penyakit COVID-19, tapi satu penyakit yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar, namanya penyakit halu. Ada yang pernah dengar penyakit halu? Penyakit halu ini timbul dan ciri-cirinya itu luar biasa banyak. Ada yang mulai dari yang sedang sampai yang akut. Boleh saya jelaskan. Untuk orang-orang yang menderita penyakit halu yang masih sedang, biasa salah satu cirinya adalah dia suka duduk diam sore-sore di teras, kemudian membayangkan wisata yang pernah dia kunjungi dahulu. Sambil tersenyum manis dia bilang, aduh enak ya. Lama-lama mulai terlihat rumput hijau tampak seperti lautan biru. Teringat kita, wah waktu ke Bali seneng banget ya. Waktu kita misalkan makan tempe di rumah, tiba-tiba pas kita gigit, rasanya kayak colenak di Lembang. Mulai kita merasakan ada halusinasi yang terjadi. Beberapa teman saya sudah menunjukkan simptom atau ciri-ciri yang lebih akut. Cirinya apa? Beberapa teman mulai mengedit foto dia dan mengupload seakan-akan backgroundnya itu ada di luar kota. Beberapa mengedit dan mempost liburannya yang lama. Berharap itu terjadi lagi saat ini. Ada juga teman saya yang mulai halu karena sekarang buat anak-anak muda untuk cari pasangan itu susah sekali. Dulu kencan bertatap muka lebih gampang. Sekarang kencan online susah sekali. Jadi mereka mulai karena desperate, karena udah bingung mau gimana, mulai nonton film drama Korea. Dan akhirnya mulai timbullah halu. Dia berpikir, wah kalau bisa jadi sama opa gimana ya? Mungkin nanti saya diboyong ke Korea. Beberapa orang teman sudah mengupload juga foto bersama idola Korea mereka. Seakan-akan lagi berpose bersama, padahal itu green screen saudara. Kalau di Zoom itu bisa pakai background screen dan kita bisa nempel mukanya sama orang-orang Korea itu. Mereka mulai upload, mulai berangan-angan, mulai berandai-andai. Aduh nanti kalau pandemi itu sudah selesai, saya ke Korea ketemu opa, nanti saya diboyong ke sana, mungkin saya bisa menikah di sana dan sebagainya. Puji Tuhan katanya, ya nggak apa-apa lah halu daripada sampai gila katanya. Karena beberapa orang susah sekali untuk stay di rumah ya, stay at home itu susah sekali. Jadi mereka membiarkan imajinasi mereka merajalela. Puji Tuhannya untuk kematian dan kebangkitan Kristus kita bisa bilang itu bukan sesuatu yang halu. Tetapi merupakan sesuatu yang nyata. Sebab jika tidak, maka semua harapan kita sia-sia. Ketika kita berhalusinasi, kita ingin, oh nanti mungkin hidup saya akan jadi lebih baik. Oh nanti setelah pandemi mungkin bisnis saya bisa kembali bangkit dan seterusnya. Tapi saya boleh bilang, itu hanyalah harapan belaka. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Rasul Paulus bilang, dia adalah orang yang banyak sekali mencatat tentang bagaimana orang yang sudah di dalam Tuhan, orang percaya itu bisa menaruh kepercayaan mereka. Bisa memiliki harapan yang besar. Bisa memiliki cita-cita di dalam Tuhan. Karena Kristus bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Dan lewat kebangkitan Kristus, kita bisa bilang, orang percaya seperti kita yang masih bisa hidup sampai hari ini, kita bisa memiliki kehidupan yang kekal saat ini juga bersama Dia. Amin. Orang percaya yang telah meninggalkan kita duluan, suatu saat mereka akan dibangkitkan dan kita akan bertemu dengan Dia. Amin. Dan kita orang percaya bisa menaruh harapan kita di dalam Tuhan.
Di 1 Korintus 15 tadi jelas terlihat bahwa Rasul Paulus percaya bahwa segala sesuatu, harapan kita akan menjadi sia-sia kalau fondasinya tidak nyata. Kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan, kita jadi orang-orang yang termalang, orang-orang yang punya harapan palsu. Karena itu Rasul Paulus percaya sekali bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Pertanyaannya hari ini buat kita, apakah kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan dia hidup? Amin. Karena kalau tidak, maka kepercayaan kita, kekristenan kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita menjadi sia-sia. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebagian besar orang Yahudi percaya bahwa akan ada kebangkitan tubuh, tetapi bukan saat ini, tetapi nanti di waktu penghakiman. Karena itu ketika Yesus bangkit di tengah-tengah mereka, banyak orang yang tidak percaya. Karena mereka bilang ini mistiming, salah waktu. Saya percaya suatu kali kita akan dibangkitkan, tapi not now, bukan sekarang. Dan banyak yang mencoba memungkiri, mencoba bilang itu halusinasi. Tetapi kita bisa lihat bahwa tidak ada satupun alasan-alasan yang mereka berikan yang bisa mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Karena kita punya banyak bukti. Salah satunya adalah kubur yang kosong. Kita tahu ada satu lagu yang powerful, mengandung makna teologis yang luar biasa. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Meskipun banyak difitnah, meskipun orang-orang bahkan diberi uang untuk bilang bahwa mayat Yesus dicuri, tapi kita tahu bagaimana mayat Yesus bisa dicuri. Orang sepanjang malam kuburannya dijaga. Orang yang bisa mencuri di bawah penjagaan yang ketat itu sebenarnya mencoreng nama tentara Romawi. Karena itu kita tahu mereka tidak mungkin mencuri jasad Tuhan Yesus. Bagaimana dengan penampakan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke sorga yang disaksikan oleh banyak sekali orang yang bahkan masih hidup saat itu? Tidak bisa dipungkiri. Bagaimana juga orang-orang yang hidupnya berubah tiba-tiba dari penakut menjadi pemberani. Kekristenan benar-benar didasarkan pada kebangkitan Kristus. Karena itu kita harus percaya. Saya pernah baca satu artikel yang berkata bahwa 1 abad yang lalu ada sekumpulan pengacara di London. Mereka berkumpul bersama-sama dan mereka menggali ayat-ayat di dalam Alkitab untuk menemukan apakah kira-kira kalau ada pengadilan tinggi yang men-trial atau membuat persidangan khusus untuk menentukan apakah Yesus pernah hidup, Yesus pernah bangkit atau tidak. Mereka mengumpulkan semua data dan mereka yakin benar. Jika ada orang yang menuntut dan memperkarakan, mempertanyakan apakah Yesus pernah bangkit atau tidak, mereka bisa jamin bahwa kasus itu akan kalah. Mereka bisa jamin bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata. Bahwa kebangkitannya benar-benar terjadi. Dan saya lihat ini menarik sekali. Bagaimana kekristenan melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang penting. Tetapi kenapa di dalam Alkitab peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat penting ini pertama-tama tidak diberitakan oleh orang-orang penting? Siapakah orang pertama yang mengetahui dan menceritakan kebangkitan Kristus? Kita akan belajar hari ini dari seorang tokoh yang disebutkan di dalam Markus 16 ayat yang ke-9. Kita bisa buka bersama-sama Markus 16 ayat 9. Dikatakan di sana, setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Kita percaya firman Tuhan ditulis dan apapun yang Tuhan lakukan itu memiliki makna yang kita bisa pelajari. Karena itu kita mau mempelajari kenapa
Maria Magdalena menjadi saksi kunci dari kebangkitan Kristus. Kalau misalkan peristiwa kebangkitan Kristus ini penting sekali, mengapa Tuhan memilih seorang sosok yang lumayan kontroversial pada zamannya? Kenapa dia tidak memilih orang yang menjadi juru saksi kunci yang lebih terpelajar, yang mungkin lebih dikenal orang, yang mungkin lebih berpengaruh? Contoh, kenapa Yesus tidak langsung menampakkan dirinya pada Pontius Pilatus? Pontius Pilatus itu orang terkenal. Dia penguasa yang pasti didengar. Pontius Pilatus adalah orang saksi yang memastikan Yesus mati. Jadi ketika Yesus bangkit, menunjukkan dirinya pada Pontius Pilatus, saya percaya Pontius Pilatus bahkan saat itu juga bisa langsung bertobat, bisa langsung menceritakan ke banyak orang bahwa Yesus bangkit. Kenapa Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia tidak bangkit dan dia menunjukkan dirinya langsung kepada orang-orang Farisi yang membuat dia jadi naik ke atas kayu salib dan mati? Kenapa dia tidak lakukan itu? Orang Farisi jelas memiliki kedudukan tinggi, pengetahuan teologi yang besar, kemampuan yang luar biasa. Tapi kenapa yang dipilih adalah seorang wanita yang mungkin tidak terpelajar, yang menjadi saksi kunci, orang yang pertama memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus? Saya mau jelaskan kenapa Maria Magdalena ini bisa dikatakan sebagai kandidat yang kurang baik untuk saksi kunci. Kalau saksi kunci itu kita pernah lihat persidangan ya. Setiap persidangan waktu itu tentang pemilu, selalu profil saksi kuncinya itu diberikan dahulu. Beliau ini adalah ini, keahliannya ini, pengalamannya di sini. Tapi buat Maria, yang dia miliki adalah sesuatu yang tidak membanggakan. Yang pertama, Maria itu punya masa lalu yang tidak terpercaya. Markus 16 ayat 9b berkata demikian. Daripada Maria Magdalena, Yesus pernah mengusir 7 setan. Kalau kita perhatikan, orang yang dirasuk setan di dalam Alkitab, mereka melakukan sesuatu extraordinary. Mereka banyak mungkin bergumam sendiri, mereka mungkin keliling-keliling, mereka kelihatannya tidak sehat, mereka mungkin berimajinasi, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Betul ya saudara? Dan saat ini, Maria Magdalena, dia itu tidak lama baru disembuhkan oleh pelayanan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus melayani usia kira-kira 30 tahunan. Dan dia melayani itu bukan 20-30 tahun, tidak. Dia melayani cukup singkat. Hanya kira-kira 3-4 tahun. Jadi setidaknya di antara tahun-tahun itulah Yesus menyembuhkan Maria Magdalena. Saya percaya orang di situ lebih kenal Maria Magdalena sebagai orang yang kerasukan setan daripada orang yang sudah waras. Karena itu, ketika Maria Magdalena bilang, "Aku bertemu dengan Tuhan, dia sudah bangkit." Saya rasa orang-orang akan bilang, wah ini kayaknya setan yang dulu masuk lagi nih sama dia. Wah mungkin ini dulu setan yang 7 keluar itu ada 1 yang masuk ke dia. Atau ada 2 yang masuk ke dia. Sehingga dia berhalusinasi lagi. Yang kedua, bukan hanya masa lalu yang kurang terpercaya. Yang kedua saya lihat, dia juga punya masa kini yang tidak terpandang. Markus 16 ayat yang ke-11 berkata, tetapi ketika mereka mendengar, ini orang-orang murid Tuhan Yesus, bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria Magdalena, mereka, murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya. Coba saudara bayangkan, ngomong sama teman sendiri aja nggak dipercaya. Kenapa dia terpilih untuk merepresentasikan berita yang sungguh-sungguh sukacita? Kenapa Maria Magdalena tidak dipercaya? Kita perlu tahu bahwa di dalam mata seorang Yahudi,
Wanita itu tidak terpandang sama sekali. Wanita itu second class citizen, tidak dilihat, kedudukannya lebih rendah. Bahkan ada satu doa yang dibawakan oleh orang Yahudi, pria. Dalam doanya itu dia berdoa seperti ini, Tuhan terima kasih, saya tidak diciptakan sebagai orang kafir dan saya tidak diciptakan sebagai wanita. Bayangkan, wanita itu dianggap sebagai seorang kafir. Kedudukannya disamakan. Dan di dalam pengadilan tidak boleh ada orang wanita bersaksi. Seorang saksi wanita, kesaksiannya itu tidak bisa dianggap di mata pengadilan berdasarkan tradisi Yahudi. Jadi kita tahu wanita ini tidak memiliki hidup yang terpandang di mata dunia. Dan yang ketiga, saya lihat bahwa masa depan wanita ini juga tidak pasti. Lukas 8 ayat 1-3 dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara tahu, Maria Magdalena menemukan kembali tujuan hidupnya, gairah hidupnya ketika dia bertemu dengan Kristus. Sebelumnya dia dirasuki setan, tapi setelah dia disembuhkan, dia dikatakan oleh firman Tuhan melayani Tuhan Yesus dan pekerjaannya dengan apa yang dia miliki. Jadi berdasarkan sejarah, Maria Magdalena ini punya usaha, tapi hasil usahanya itu dia berikan kepada Yesus dan dia ikut Yesus pergi. Masalahnya saat ini Yesus sudah tidak ada. Yesus mati. Dengan demikian, masa depan Maria pun menjadi suram kembali. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan masa depannya. Kalau saya melihat ada 3 kriteria ini, saya mungkin tidak akan pilih Maria sebagai juru kunci yang memberitakan kebangkitan Kristus. Dia adalah seorang yang tidak dipandang oleh dunia. Tetapi meskipun dia punya kriteria-kriteria yang kelihatannya tidak baik, Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 17 saat menampakkan dirinya pada Maria, dia bilang begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Apa yang Tuhan rencanakan itu memang sesuai dengan rencananya. Jadi kalau Tuhan memilih Maria Magdalena untuk pergi memberitakan tentang kebangkitan Tuhan, Maria Magdalena yang punya masa lalu yang buruk, masa kini yang tidak punya apa-apa, masa depan yang belum jelas. Kalau dia bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, kita juga percaya kita bisa dipakai, amin. Tidak ada alasan kita bilang, dulu saya orang berdosa, saya masih belum baik, saya tidak bisa apa-apa. Karena Tuhan mau memakai Maria Magdalena. Saya melihat kenapa Tuhan Yesus memberikan kesempatan emas ini buat seorang Maria Magdalena untuk menceritakan kebangkitan Kristus. Saya lihat ada 2 hal, dan 2 hal ini bisa kita pelajari dalam hidup kita, sehingga apapun masa lalu kita, apapun masa ini, segala kelemahan kita atau masa depan kita tidak akan menghalangi kita untuk menyatakan bahwa Yesus bangkit, amin. Hal yang pertama, saya melihat kenapa Maria bisa terpilih menjadi orang yang memberitakan kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah karena kecintaannya pada Tuhan. Yohanes 20 ayat yang 11 berkata,
Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Jadi kisahnya sebelum ayat ini, Maria pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta dia datang menghampiri kubur Yesus, dan dia melihat batunya sudah terguling. Dia belum lihat ke dalam, tapi dia langsung lari. Dia menemukan Simon Petrus dan salah seorang murid Tuhan Yesus yang lain yang dipercaya adalah Yohanes, dan bilang, tubuh Tuhan sudah dicuri. Ayo kita lihat bersama-sama. Maka pergilah dua orang ini bersama-sama dengan dia. Alkitab mencatat Yohanes itu berlari lebih cepat, nyampe lebih duluan, tapi Petrus, kita tahu Petrus itu orangnya sanguin, ceplas-ceplos, seredak-sereduk. Meskipun dia datang yang terlambat, dia langsung masuk ke dalam kubur tersebut dan dia lihat memang sudah tidak ada. Mereka bingung, ada apa ya? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka langsung pergi, pulang kembali. Tinggallah Maria sendirian di sana. Kita bisa lihat di sini firman Tuhan bilang, Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Bapak Ibu perlu tahu, menangis itu punya banyak level, benar nggak? Menetekkan air mata disebut menangis. Ya, menangis seperti bayi, disebut menangis. Menangis meraung-raung, itu disebut juga menangis, betul? Di dalam bahasa aslinya, menangis di sini sebetulnya bukan menitikkan air mata, tapi dia menangis meraung-raung seakan-akan ada sesuatu yang dia sesali dengan sangat. Di dalam firman Tuhan saya temukan ada dua tempat lain yang memakai istilah menangis yang sama. Yang pertama ketika Hana sedang meratapi dirinya karena dia tidak punya Samuel. Orang yang begitu ingin punya anak tapi tidak punya anak dan dibully atau dihina oleh Penina, dia menangis meraung-raung. Saudara bisa bayangkan ya, Hana menangisnya seperti itu. Yang kedua ada di peristiwa di mana Simon Petrus menyangkali Yesus. Ketika Simon Petrus menyadari dirinya menyangkali Yesus, dia menangis. Dan tangisan yang sama adalah tangisan yang dipakai untuk menjelaskan tangisan Maria Magdalena hari itu. Jadi saudara bisa bayangkan, Maria Magdalena itu menangis dengan sangat. Karena dia begitu mencintai Tuhan Yesus. Dia datang pagi-pagi, dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya rasa dia menangis bukan karena Yesus sudah mati lagi. Karena itu sudah 2 hari, hampir 3 hari. Untuk kemudian dia bisa menerima fakta dan realita. Mungkin di dalam kehidupan Maria Magdalena, dia sudah bilang, oh ya udahlah kalau Tuhan memang mati, saya mau datang aja ke kuburnya. Saya cuma pengen lihat dia. Saya hanya ingin kasih rempah-rempah yang terbaik. Saya hanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Saudara bisa bayangkan, begitu dia excited untuk datang, begitu datang, tubuhnya hilang. Karena itulah dia menangis dengan meraung-raung. Dan kalau kita lihat di sini, saya rasa ini adalah gambaran dari kecintaannya juga terhadap Tuhan. Dia tidak langsung pergi, tapi dia benar-benar langsung menangis dan berdiri di sana. Dia tetap menunggu. 2 orang murid Tuhan Yesus yang lain ketika lihat tidak ada Yesus, dia langsung pergi. Tapi Maria, karena dia saking cintanya, dia menunggu di pintu kubur. Saya jadi teringat tentang sebuah cerita tentang seekor anjing yang menjadi ikon yang begitu mencintai tuannya. Anjing ini sampai dibuatkan satu tempat, satu patung di Shibuya, stasiun Shibuya di Jepang. Nama anjing ini adalah Hachiko. Hachiko begitu mengasihi pemiliknya, Tuan Ueno. Karena itu dia menunggu dengan setia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya. Bagaimana Profesor Ueno setiap hari membawa Hachiko kecil untuk datang ke stasiun Shibuya. Dia tidak bawa anjing ini untuk masuk ke kereta. Dia pergi ke kota lain untuk mengajar. Setiap sore begitu pulang dia bawa Hachiko kecil ini pulang.
Dia lakukan bertahun-tahun sampai satu kali Profesor Ueno meninggal tapi di kota lain. Sementara Hachiko masih menunggu di stasiun Shibuya. Dan walaupun Ueno sudah meninggal, Hachiko tetap setia. Berdiri di tempat di mana dia menunggu tuannya biasanya. Dan orang-orang yang datang ke Shibuya mulai lihat, ini anjing siapa ya? Ini anjing siapa ya? Dan tanpa disadari, kesetiaan Hachiko ini menjadi pemberita adanya seorang profesor yang namanya Ueno. Saya yakin kalau tidak ada Hachiko, kita tidak akan pernah kenal yang namanya Ueno. Dan kita lihat ternyata Hachiko yang begitu mencintai tuannya, bisa membuat nama tuannya dikenal, betul? Maria Magdalena, saat dia menunggu, dia menunjukkan kecintaannya kepada tuannya, kepada Tuhannya yang dia kira mayatnya dicuri, hilang oleh orang. Itu merupakan kriteria yang luar biasa di mata Tuhan. Mungkin kita tidak punya apa-apa yang kita bisa banggakan, tapi setiap orang bisa setia. Setiap orang bisa mengasihi Tuhan, menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Meskipun ada kekecewaan, ada sesuatu yang menyedihkan hati kita, tapi kita bisa menanti Dia. Dan itu menjadi kriteria yang indah di hadapan Tuhan untuk kita bisa memberitakan kebangkitannya. Amin. Hal kedua yang saya lihat, bukan hanya kecintaan Maria kepada Tuhan, tapi terlebih lagi yang luar biasa adalah kecintaan Tuhan kepada Maria. Meskipun Maria mencintai Tuhan, tapi Maria bukanlah sosok yang sempurna. Di dalam Yohanes 20 ayat 11b dikatakan begini. Sambil menangis, ia, Maria Magdalena, menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi sementara dia menunggu sambil menangis, akhirnya dia melihat ke kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saya rasa ini pertanyaan yang agak aneh ditanyakan di kuburan. Kuburan itu biasanya orang menangis, betul? Tapi malaikat ini bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara lihat, kesedihan Maria menutupi mata dia untuk melihat malaikat. Ketika dia melihat malaikat, dia tidak menyadari itu adalah makhluk supranatural. Saya rasa pertanyaan malaikat, "Mengapa ibu menangis?" itu bukan untuk dijawab. Tapi pertanyaan retoris. Pertanyaan untuk menyadarkan dia, "Ibu, Tuhanmu ini sebenarnya sudah bangkit loh. Tapi kok kamu menangis?" Maria sebagai murid Yesus seharusnya sudah pernah mendengar. Yesus itu sudah bilang berkali-kali, "Aku akan mati, tapi 3 hari aku akan bangkit. Aku akan mati, tapi 3 hari aku akan bangkit. Aku akan mati, tapi aku 3 hari akan bangkit." Bukan sekali dia cerita. Tapi Maria lupa sama sekali. Maria itu sama seperti kita. Saat kita sedih, kita lupa janji Tuhan. Kita nggak bisa lihat janji Tuhan. Kita meratapi sesuatu yang mengecewakan kita. Hingga akhirnya kita nggak bisa lihat tangan Tuhan yang bekerja. Karena itu malaikat tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Seharusnya Maria bersukacita. Tetapi Maria malah meratapi sesuatu yang tidak benar. Maria adalah orang yang tidak sempurna. Yang lebih lagi di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Kemudian ayat ke-15, ayat ke-14 ada Yesus yang tampil di sana. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di sana. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang sama. "Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkatalah
Ia kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, dari mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kali ini yang bertanya bukan malaikat, tapi Yesus sendiri. Ibu, mengapa engkau menangis? Aku kan sudah bangkit. Tapi sekali lagi, walaupun ada yang bilang bahwa Yesus memakai tubuh kemuliaan sehingga tidak dikenali oleh orang. Tapi saya yakin salah satu alasan mengapa Maria tidak bisa mengenali Yesus adalah karena Maria begitu sedih, dia begitu menangis, sehingga air matanya menggenangi matanya dan membuat penglihatannya kabur. Sekali lagi, bukan hanya malaikat yang menghampiri dia, tapi ketika Yesus menghampiri dia, Maria yang begitu sedih tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang ada di depan dia. Ini yang luar biasa. Walaupun Maria penuh dengan kekurangan, Tuhan menghampiri dia. Karena itu Yohanes 20 ayat 16 berkata, Yesus berkata kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ketika Maria berbuat kesalahan tidak mengenali Yesus, Yesus tidak langsung memarahi dia dan bilang, ini aku. No, dia tidak bilang gitu. Tapi dia menegur Maria dengan lembut, dengan nama kecil yang dia kenal. Dipanggilnya Maria. Ketika Tuhan bertemu dengan orang berdosa, dia tidak memanggil orang itu dengan kesalahan-kesalahannya. Hai kamu dulu yang dirasuki oleh 7 setan, masa kamu melupakan aku yang menolong engkau? Dia tidak bilang gitu. Ketika bertemu dengan Sakeus, dia tidak bilang, hai kamu orang yang berbuat jahat kepada orang sebangsamu. Dia tidak berkata gitu. Yesus berkata, Sakeus turun, aku ingin masuk rumahmu. Ketika Thomas tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak marah dan bilang, gimana sih kamu muridku, kamu itu murid gagal. Tapi Yesus bilang, Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam tanganku, sehingga engkau bisa melihat bahwa aku ini hidup. Saudara, saya rasa dari kisah ini terdapat pesan Injil yang begitu luar biasa. Bukan Maria yang menemukan Yesus, tetapi Yesus yang menemukan Maria. Sama seperti seorang anak perempuan yang tersesat di hutan, dia menangis-nangis mencari ayahnya. Dia teriak, ayah, ayah di mana engkau? Ayah, ayah di mana engkau? Dan di saat yang bersamaan ayahnya sedang mencari dia. Anakku, engkau di mana? Sampai satu kali anak ini sudah lelah sekali, dia tertidur di atas sebuah batu. Dia menangis, dia tertidur. Dan saat itulah ayahnya dari jauh melihat dia. Dan ayahnya berlari mendapatkan dia dan memeluk anak ini. Anakku, katanya. Anak ini terbangun dan anak ini bilang, ayah, aku menemukan engkau. Padahal saudara, kita tahu bahwa sebetulnya ayahnya yang menemukan dia. Di dalam kekristenan kita percaya segala yang kita miliki adalah karena kasih karunia. Saya percaya tidak bisa kita membesar-besarkan kecintaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita banyak sekali melukai hati Tuhan. Tapi ini yang membuat Maria bisa menceritakan Kristus dan kebangkitannya. Karena dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Yang luar biasa, Yohanes 20 ayat 18 firman Tuhan berkata, setelah Maria melihat Yesus dan menyadari itu Yesus, Yesus memerintahkan dia untuk pergi memberitakan apa yang terjadi. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Sama-sama bilang, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, waktu Maria bersaksi, Maria tidak pakai kata-kata teologis. Maria cuma bilang, hai, aku sudah melihat Tuhan. Dan itulah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita bersaksi, jangan bingung, aduh nanti mulai dengan shalom apa mulai dengan haleluya ya? Enggak,
Kita cuman bilang, aku telah melihat Tuhan. Kata melihat di dalam Yohanes ini saudara, bukan hanya diartikan sebagai melihat dengan mata. Tetapi melihat itu artinya mengalami. Jadi ketika kita memberitakan kebangkitan Kristus, yang saudara perlu lakukan hanyalah saudara bilang, aku mengalami Tuhan. Di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita selalu bisa bilang, aku mengalami Tuhan. Belajar dari Maria, orang yang ketika bertemu dengan Tuhan, dia sudah nggak mikir, aduh nanti kalau saya ngomong, orang bilang nggak ya saya kerasukan setan lagi? Aduh ketika saya nanti ngomong, orang bilang nggak ya saya ini wanita nggak akan didengar? Aduh kalau saya nanti ngomong gimana ya? Orang bakal bingung nggak ya? Ini orang siapa sih? Nggak jelas. Nggak. Ketika Maria sudah merasakan Tuhan dalam hidupnya, karena dia begitu cinta dengan Tuhan, langsung dari mulutnya dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara, mungkin semangat kita patah sama seperti Maria. Di Jumat Agung, segala yang kita harapkan, segala impian yang kita pikirkan, mungkin sirna, tidak sesuai dengan rencana kita, sama seperti Maria. Tapi ingatlah, di hari Paskah ini, Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, harapan kita juga bangkit bersama-sama dengan Dia. Karena itu kita perlu mengatakan, kepada orang-orang yang juga mengalami patah semangat. Mungkin di tengah-tengah situasi ekonomi di mana bisnis turun. Saudara pebisnis bisa bilang, bisnisku memang turun, tetapi aku melihat Tuhan. Aku melihat bagaimana Tuhan mencukupi keluargaku. Memang keluarga banyak bertengkar, tetapi aku melihat Tuhan. Meskipun perangnya besar, tapi tidak pernah sampai tercerai-berai. Ketika aku merasakan demam, ketika aku merasakan sesak napas, memang itu rasanya nggak enak sekali. Tapi di saat itu, aku melihat Tuhan. Dan Tuhan membawa aku, seperti tadi kesaksian yang disampaikan, menjadi orang yang bisa mendonorkan plasma darah. Mungkin ada orang tua di sini yang bilang, dulu anak saya itu benar-benar nggak bisa diatur, lupa sama saya. Anak-anak saya nggak tahu terima kasih. Tapi aku melihat Tuhan. Karena satu kali lewat doa, lewat tuntunan Tuhan, aku bisa menemukan bahwa anak-anakku kembali lagi. Ketika pintu-pintu tertutup, saudara bisa bilang, ya ada pintu kesempatan yang hilang dari hidupku. Tapi aku melihat Tuhan, bahwa ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Saudara, pesan kebangkitan Kristus perlu kita beritakan kepada orang-orang yang juga mengalami patah semangat. Jangan ragu dan bilang saya tidak layak. Di mata dunia, Maria Magdalena pun tidak layak. Tapi Tuhan memilih dia untuk memberitakan bahwa orang seburuk apapun masa lalunya, setidak baik apapun kelihatannya dia, tapi ketika dia begitu mencintai Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia, dia bisa bilang, aku telah melihat Tuhan. Dan yang luar biasa, menurut tradisi Timur, Eastern Tradition, Maria dikatakan dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Bahkan konon ada yang bilang tradisinya dia mengikuti Yohanes sampai ke Efesus. Bahkan ada yang bilang sampai ke Prancis. Di mana Maria terus mengumandangkan bahwa satu saat dia telah melihat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan kisah ini. Bapak Ibu tahu beberapa waktu yang lalu ada terjadi bom di Makassar, di mana orang sedang merayakan misa, kemudian meledak bom panci rakitan, dan kita tahu dari berita itu bom kuat sekali. Bahkan Densus bilang ini orang yang rakit bom tahu cara bikin bom. Ketika meledak, ini dibawa pria dan ibu di tengah bomnya. Ketika meledak, kepala si bapak di depan, mohon maaf, terpental ke atas. Dan muka si ibu sudah tidak bisa dikenali lagi.
Tapi saudara tahu, ada satu orang yang menjaga di depan gereja, luar biasa sekali, dan di situ bomnya meledak. Kalau kita pikirkan dengan pemikiran kita, ini Bapak namanya Pak Kosmos. Pak Kosmos ini harusnya mengalami satu kecelakaan yang luar biasa. Bagaimana bom sebesar itu tidak mematikan dia atau melukai dia, hanya luka ringan, saudara. Dan di situ kita bisa lihat, Pak Kosmos ini pasti bilang, mungkin bom meledak, tapi dia melihat Tuhan. Dan kita lihat di dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi ketika kita setia di hadapannya, kita bisa merasakan kasihnya. Dan sama seperti Ayub, dari apapun yang terjadi, Ayub 4 ayat 25 ayat yang terakhir berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mari di Minggu Paskah ini bukan hanya kita duduk diam untuk menikmati kemenangan kita, tapi mari kita sama-sama ucapkan ke orang-orang di sebelah kita, di rumah kita, di tempat kita bekerja, di keluarga kita, kita bilang, aku telah melihat Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita, sehingga kita bisa ditemukan menjadi saksi Tuhan yang terus menceritakan kemenangan Dia kemanapun kita pergi. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Sangat besar anugerah-Mu Tuhan yang telah kami terima. Dulu kami tersesat di dalam dosa, tetapi kini Engkau memimpin kami. Tuhan, kami belajar dari kisah Maria Magdalena, seorang yang tidak dipandang oleh dunia, tetapi seseorang yang berharga di mata-Mu, yang Engkau berikan sebuah hak istimewa untuk memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Biarkan kami belajar dari Maria, Tuhan. Kami belajar lebih mencintai Engkau, belajar untuk menanti Engkau, meskipun di dalam gerbang kekecewaan kami, Tuhan, di dalam sesuatu yang mungkin membuat kami patah semangat, situasi yang berbeda dengan ekspektasi kami, Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap cinta kepadamu, menunggu Engkau seperti Maria menunggu di pintu kubur, Tuhan. Dan biarkan kami menyadari, Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang serba kurang, dan Engkau adalah Allah yang serba maha. Kami bersyukur Engkau tetap memakai Maria di dalam kelemahannya. Engkau menunjukkan anugerah-Mu, Tuhan. Dan kami percaya, Bapa, kami juga menerima anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau memberitakan tentang kebangkitan Engkau, Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang membawa pengharapan kami kembali ada, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kekecewaan kami, mungkin ketakutan kami, Tuhan. Segala kekurangan kami. Dan kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa, anugerah-Mu yang dalam kehidupan kami, yang menyelamatkan kami. Sehingga pada akhirnya, apapun yang terjadi, kami bisa sama seperti Maria Magdalena yang memberitakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan bisa menguatkan kami untuk menjadi saksi-Mu. Bukan menjadi saksi yang rumit, yang bingung untuk menceritakan apa Tuhan. Tapi menjadi saksi-Mu yang hidup, yang menceritakan bagaimana Engkau telah menolong kami dalam kesederhanaan kami, dalam keseharian kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami hidup sampai saat ini, itu berarti kami selalu mendapatkan anugerah-Mu. Dan saat kami mendapat anugerah-Mu, biarkan kami terus menceritakan Engkau ya Bapa. Kau berkati setiap anak-Mu di tempat ini. Berikan kami keberanian dan kepekaan Tuhan, untuk bisa hidup bagi Engkau. Karena Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit bersama-sama dengan kami. Kami bukan orang yang malang, tapi kami tahu kami adalah orang yang berpengharapan. Kami menaruh pengharapan kami bukan pada Tuhan yang mati, tapi pada Tuhan yang hidup.
Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.